Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rosalia Trisnia. Saya di sini akan mengulas sedikit dari materi bab 6, yaitu tentang evaluasi supervisi akademik dan manajerial. Baik, langsung saja memasuki pendahuluan. Mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas supervisi yang diterapkan di sekolah. Supervisi akademik berfokus pada pembinaan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial berperan dalam mengatur dan mengawasi seluruh aspek pengelolaan sekolah agar berjalan efektif. Namun pelaksanaan supervisi sering menghadapi kendala seperti kurangnya instrumen evaluasi dan ketertiban guru. Karena itu muncul pendekatan baru, yaitu human-centered supervisi yang menekankan empati, kolaborasi, serta penghargaan terhadap guru sebagai subjek utama pengembangan mutu pendidikan. Evaluasi supervisi akademik dan manajerial dibutuhkan untuk memastikan supervisi benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta tata kelola lembaga pendidikan. Pembahasan yang pertama, konsep dan tujuan evaluasi supervisi. Bukan hanya pengawasan, tapi juga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah. Evaluasi supervisi bertujuan menilai sejauh mana kegiatan supervisi mencapai tujuan sekaligus menemukan kelebihan dan kekurangannya agar bisa dimiliki. Evaluasi dilakukan terhadap proses, hasil, dan dampak supervisi, baik dalam bidang akademik maupun manajerial. Yang kedua, evaluasi kinerja guru kepada sekolah dan tenaga kependidikan. Guru dinilai bukan hanya dari cara mengajar, tetapi juga dalam membimbing, memotivasi, dan mengelola kelas. Supervisi akademik membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional. Kepala sekolah berperan ganda sebagai administrator dan pembimbing pembelajaran. Melalui supervisi manajerial, kinerja kepala sekolah dievaluasi dari kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan menginspirasi warga sekolah. Tenaga kependidikan seperti staf, administrasi, dan pustakawan juga dievaluasi agar sekolah berjalan efektif dan tertib. Supervisi membantu mereka bekerja lebih sistematis dan profesional. Yang ketiga, evaluasi kinerja organisasi dan administrasi. Evaluasi organisasi dilakukan untuk menilai efektivitas lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan. Aspek yang dinilai mencakup perencanaan berbasis data, pengelolaan keuangan yang transparan, administrasi kepegawaian yang profesional, dan tata usaha yang rapi serta informatif. Tujuannya agar sekolah dikelola secara akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, evaluasi seperti human-centered. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat supervisi, bukan sekedar angka atau hasil. Supervisi dilakukan dengan memperhatikan motivasi, kesejahteraan, dan potensi individu. Supervisor berperan sebagai pembimbing dan pendengar yang memahami kebutuhan guru dan staf. Teknologi seperti Big Data dan AI dapat membantu analisis kebutuhan, tetapi tetap harus diimbangi dengan komunikasi dan empati agar hubungan interpersonal tetap kuat. Yang kelima, instrumen evaluasi supervisi akademik dan manajerial. Supervisi berfungsi untuk menilai pelaksanaan supervisi secara sistematis. Dalam supervisi akademik, instrumen digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam supervisi manajerial, instrumen menilai kinerja kepala sekolah dalam mengelola program SDM dan administrasi. Bentuk instrumen bisa berupa observasi kelas, wawancara, atau penilaian dokumen. Kini banyak lembaga yang mulai menggunakan instrumen digital berbasis website agar supervisi lebih cepat, transparan, dan efisien. Baik, kesimpulan. Evaluasi supervisi akademik dan manajerial adalah bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Supervisi berfungsi sebagai proses pembinaan dan pengembangan profesional bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Pendekatan human-centered menjadi kunci keberhasilan di era modern, karena tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan motivasi individu. Dengan evaluasi yang baik dan dukungan teknologi, supervisi dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta menghasilkan pendidikan yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.